Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudara, pernahkah ketika Anda mendengarkan firman Tuhan atau sedang membaca ayat-ayat tertentu, Anda mulai berpikir bahwa khotbah ini atau ayat ini cocok untuk si A, cocok untuk si B, cocok buat suami saya, cocok buat istri saya, teman saya, dan lain sebagainya. Atas hal itu, kemudian kita buru-buru mengirimkan ayat-ayat tersebut kepada saudara-saudara kita yang kita maksudkan tadi. Kita berharap agar saat mereka menerima firman Tuhan yang kita bagikan itu, mereka segera bertobat dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita berkata bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan, bahkan sudah membagikan firman itu kepada orang lain. Kita merasa puas, kita merasa bangga, dan berharap orang-orang yang kita kasih firman Tuhan itu segera berubah hidupnya. Saudaraku, tahukah Anda bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan orang-orang munafik yang tidak berkenan di hadapan Allah? Tuhan Yesus sendiri pernah menegur para ahli agama Yahudi yang berlaku demikian terhadap sesamanya. Mereka senang membagikan ayat-ayat firman Tuhan dan berpikir bahwa ayat itu cocok untuk si A, untuk si B, si C, dan lain sebagainya, sementara untuk dirinya sendiri ia abaikan. Padahal ketika khotbah itu ia dengar dan ayat firman Tuhan itu ia baca, sesungguhnya Tuhan sedang ingin berbicara kepada mereka itu sendiri. Sayangnya mereka menganggap mereka terlalu rohani, mereka menganggap terlalu suci, dan merasa bahwa ia merasa tidak perlu menerima firman itu, sebab yang lebih membutuhkan firman itu adalah orang lain. Atas tindakan itu, saudaraku, Tuhan Yesus membenci para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan mengkategorikan mereka sebagai orang-orang munafik. Namun bila kita jujur, saudaraku, seringkali juga kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan para ahli agama orang-orang Yahudi itu. Sebenarnya ketika kita menerima firman Tuhan itu, sayogianya kita introspeksi diri, lalu kemudian kita mengambil komitmen untuk merubah diri dan bukan menjadi hakim atas saudara-saudara kita yang lain. Dengan kita buru-buru membagikan ayat-ayat firman Tuhan itu kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menilai bahwa orang lain itu lebih buruk dari kita dan bahwa orang lain itu lebih membutuhkan firman itu daripada kita. Tindakan yang kelihatannya rohani ini, saudaraku, justru sebenarnya sangat tidak rohani. Ini bukan berarti kita tidak boleh membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang telah memberkati kita.
Yang tidak benar adalah ketika kita merasa bahwa firman itu bukan untuk saya. Firman itu cocoknya untuk orang lain, suami saya, istri saya, atau orang-orang lain di sekitar kita, saudaraku. Bila hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka saudaraku waspada dan berhati-hatilah bahwa sesungguhnya Anda tidak sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Anda adalah orang-orang yang suka terhadap hal-hal rohani, tetapi sesungguhnya Anda sendiri tidak menjadi rohani karena menyukai hal-hal yang rohani itu. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui firman Tuhan di atas, kita diingatkan untuk mengubah hidup kita dan memperbaiki diri kita sedemikian rupa. Lalu, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Itu artinya kita perlu secara pribadi menginternalisasi firman Tuhan yang kita terima itu. Firman Tuhan ini mengubah hidup saya. Firman Tuhan ini menegur hidup saya. Firman Tuhan ini menuntun hidup saya. Dan saya percaya Tuhan sedang ingin berbicara kepada saya melalui firman Tuhan yang saya dengar, melalui firman Tuhan yang saya baca. Tak perlu memikirkan orang lain, sebab Tuhan bisa berbicara kepada orang lain dengan caranya sendiri. Yang kedua, tentu saja kita harus senantiasa menyelidiki diri kita sendiri. Itulah sebabnya, saudaraku, sebelum kita beranjak tidur, alangkah baiknya bila kita senantiasa melakukan introspeksi diri dalam doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Ingat-ingat dan perhatikan hidup kita. Apakah sepanjang hari ini kita sudah melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, hal-hal yang melukai sesama kami, dan membuat orang-orang itu tersakiti oleh kita? Segeralah kita memohon pengampunan dan pemulihan daripada Allah, agar hidup kita dapat dikuduskan kembali dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kiranya melalui tindakan-tindakan tersebut di atas, hidup kita mengalami pemulihan, hidup kita mengalami perubahan. Sebab saya percaya bahwa pemulihan tidak akan pernah terjadi bila kita sendiri tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap hidup kita. Maka lakukan bagianmu dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan melalui sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau, yang terus mendidik kami, yang terus mengajar kami, bahkan menegur kami, agar kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terpujilah Allah untuk kebaikan-Mu, terpujilah Allah untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.